Sorry ya. Komisi Pemilihan Umum KPU baru saja selesai menggelar debat pertama calon presiden 2024 kemarin malam. Debat ini menghadirkan 3 pasangan capres, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Debat capres perdana ini mengangkat tema hak asasi manusia, pemerintahan pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat perdana ini hanya menjadi porsi capres, walaupun masing-masing cawapres turut hadir. Sejak debat itu dimulai, ketiga capres ini menunjukkan ekspresi yang berbeda. Ketiganya terlihat tegang saat memasuki arena debat. Ketiga capres berusaha menguasai arena debat. Mereka berusaha meyakinkan publik dengan narasi yang disampaikan. Raut wajah mereka berubah saat akan menjawab pertanyaan. Ketiganya berpikir keras untuk bisa menjawab setiap pertanyaan. Debat perdana ini juga berlangsung panas. Para capres beradu gagasan soal hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi. Saling serang antara capres tak terelakkan. Suasana bertambah riuh oleh para pendukung capres yang hadir saat capres yang mereka usung melontarkan serangan telak terhadap lawan. Debat kedua akan diselenggarakan pada tanggal 22 Desember mendatang. Akankah ekspresi para capres ini berubah pada debat kedua nanti? Kita lihat saja. Tim TV One mengabarkan. Menarik sekali ya topik kita kali ini. Kita akan bahas soal debat capres malam kemarin yang kalau kita sebagai penonton menyaksikannya panas ya debat kemarin. Tapi bagaimana dengan ekspresi dan juga gesture? Kita tanyakan langsung bersama dengan pakar mikro ekspresi. Sudah ada Mas Dodi Triasmara. Selamat siang Mas Dodi. Selamat siang Mbak Vena, Mbak Ana. Oke. Mas Dodi, ini mungkin bisa analisa terlebih dahulu dari masing-masing paslon. Paslon nomor urut 1, 2, dan juga 3. Ekspresi dari awal sampai ke akhir. Ini menampilkan apa? Apakah nervous, kemudian marah, ataupun sama seperti kita yang menyaksikannya panas malam kemarin? Ya, pergerakannya memang ketika mulai dari mereka masuk gitu ya. Kalau kita perhatikan dari mulai mereka masuk itu terlihat yang dari tiga-tiganya cukup terlihat cukup tense ya, cukup tense. Kenapa? Karena dari cara jalan, terus kemudian dari cara berpakaiannya pun gitu ya. Hanya kemudian yang lebih istilahnya lebih informal itu ngarahnya di paslon 2 dan paslon 3 gitu ya. Karena pakaiannya tidak yang pakai suit gitu ya. Jadi ini mereka coba untuk lebih less relax gitu. Nah itu kan kelihatan dari posisi mereka masuk. Dan selama perjalanan diskusi itu memang ada beberapa yang punya intensi lebih, kalau saya akan bilang penekanannya lebih fokus kepada hal-hal yang kurang pas gitu kan ya. Jadi istilah kurang pas ini penekanannya lebih ngarahnya, kalau ini pendapat saya, lebih ngarahnya lebih ke ofensif. Nah, ada di sisi lain paslon yang berikutnya, paslon yang kedua, menyampaikannya lebih bicara tentang apa yang sudah terjadi saat ini dan rencana ke depannya seperti apa. Itu dia menyampaikan itu. Nah, di awal juga terlihat tegang, tapi kemudian setelah udah rileks, biasanya beliau akan menunjukkan dengan gerakan tangannya, gitu ya. Nah, kalau yang paslon nomor 3 dalam hal ini Pak Ganjar gitu ya, itu dari awal memang sudah terlihat lebih coba untuk rileks, tenang, senyum, dan ketika pemaparan itu disampaikan beberapa hal yang kemudian kadang-kadang terjadi pembahasannya tidak terlalu detail gitu ya, hanya kemudian dia untuk topik-topik yang mungkin tidak terlalu dikuasai, dia menjawabnya coba dengan lebih normatif, tutup dengan ada beberapa section yang lain, kira-kira gitu Mbak. Oke, Mas Dodi, kalau kita bisa jabarkan satu-satu dari Capres 1, 2, dan juga 3, mungkin dari Anies dulu nih. Anies sepertinya dari awal sudah memiliki mode ofensif ya, menyerang terhadap lawannya, di dua-duanya diserang dari awal, bahkan ketika dia berpidato di awal, ini apa ya, mungkin penyerangan secara halus begitu. Ini strategi seperti ini apakah memang bagus untuk ditampilkan kemarin? Model yang disampaikan dari Mas
kalau saya menurut Mas Anies ya. Pak Anies ini dia pakai pilihan kata. Jadi memang kalau yang tidak terlalu ini lihatnya seperti lugas saja, hanya kemudian tekniknya ada teknik yang digunakan, istilahnya teknik kuncian ya. Nah, secara halus dia sampaikan, hanya kemudian cukup tajam kalau diperhatikan, dan butuh komunikasi yang agak sedikit, karena latar belakang beliau yang punya tingkat pendidikan yang cukup baik gitu ya, maka cara berkomunikasinya disampaikan dengan pemilihan kata yang sangat baik. Itu yang dilakukan untuk Pak Oke. Anies ya. Gaya komunikasi yang digunakan Anies nih nampaknya juga melalui sindiran ya, langsung serang. Bagaimana dengan 02 Prabowo yang menanggapi adanya serangan sejak awal dari Anies Baswedan? Ini bagaimana? Tapi kayaknya sisi emosional Prabowo nih yang selalu digertak oleh kedua lawannya ini, karena sempat ya Prabowo Subianto menampilkan ekspresi-ekspresi yang mungkin lucu atau mungkin ada kekesalan yang ditahan begitu. Ya, awalnya beliau terlihat coba untuk lebih close defense, mekanismenya muncul ketika tangannya ada di depan. Itu diperhatikan di awal-awal penyampaian beliau, dia akan cenderung untuk mengurangi gerakan tangan. Tapi ketika dia udah sepertinya sudah mulai bisa menguasai situasinya, maka ketika dia merasa ini is not proper menurut beliau ya, not proper, sehingga dia bilang itu kata-kata yang muncul adalah Mas Anies gitu ya. Jadi penekanan itunya penekanan, dan kemudian gerakan tangan yang mulai muncul, dan terakhir biasanya kalau udah sampai dia mau rilis itu dia ada gerakan seperti gerakan pencak silat gitu. Nah, itu yang beliau coba ngerilis tension gitu. Oke. Itu yang disampaikan Oke, Pak Prabowo ya. mungkin pada saat menjawab pertanyaan soal MK, putusan MK, kemudian juga soal Prabowo yang juga menjawab bahwa Anies bisa jadi gubernur karena dirinya. Ekspresi yang ditampilkan oleh Prabowo dan juga Anies bisa digambarkan nggak, Mas Dodi? Nah, kalau di titik itu terlihat Pak Prabowo itu ada senyum di sudut, terus kemudian ada sisi lain agak turun. Dia suka kalau di mikro ekspresi dia disgust itu kayak kok gitu sih kan gitu. Makanya kemudian komentarnya beliau berikutnya tajam, ya dulu kan gue yang ini ya gitu. Jadi di titik itu dia benar-benar disgust, terus kemudian mulai matanya lebih tajam, flat, terus mulutnya juga lebih ini, penekanan suaranya kencang dan intonasi suaranya makin menguat. Nah, that's angry state. Jadi itu yang beliau sampaikan, hanya dengan tetap nada suara yang cukup tegas gitu. Itu yang beliau. Mas Dodi, untuk Ganjar Pranowo ini sepertinya birokratis sekali ya dari kata-kata yang dia sampaikan, kemudian sepertinya ini tanggapan kami masyarakat mungkin ya, dia ini menyampaikan sesuatu yang ataupun bisa digambarkan bersikap netral, biarkanlah dua lawannya ini menjadi antagonis, ketika mereka berperang saya tetap netral gitu. Ya, sebenarnya netral juga tidak terlalu, kenapa? Karena beliau punya state gitu ya, dia sama Pak Ganjar ini punya state, dia punya positioning, dia tahu harus berdiri di mana gitu ya. Terus kemudian beberapa statement-statementnya beliau yang sampaikan itu, terus kemudian sifatnya lebih lebih normatif. Terus kemudian ada beberapa contoh-contoh kasus yang juga beliau sampaikan dari hasil kunjungannya beliau, terus sampai di mana hasilnya seperti apa. Nah, fakta-fakta ini coba digulirkan untuk memastikan apakah isu-isu yang ditanyakan ini bisa menjawab pertanyaan atau concern dari paslon yang lain. Nah, dan memang dia juga sama kok. Mereka bertiga terjadi naik turun emosionalnya ini, cukup terlihat sebenarnya kalau kita bisa perhatikan lagi. Tapi mungkin di antara ketiganya siapa yang nampaknya ini mampu menguasai emosinya lah pada saat debat yang semakin panas sampai nanti pada akhirnya closing statement. Anda melihatnya siapa yang kira-kira menguasai untuk bisa mengontrol emosi selama di atas panggung? Saya perlu bilang, satu, Pak Anies bisa kuasai
Tapi kemudian munculnya ketika di awal, karena Pak Anies itu kan mukanya relatif lebih stabil ya, relatif lebih stabil. Dia tidak terlalu menunjukkan gimana-gimana, tapi dia lebih stabil raut wajahnya. Kalau Pak Prabowo kan kelihatan raut mukanya, beliau itu orang yang sangat ekstrovert gitu ya. Jadi sangat terlihat ketika dia tidak menunjukkan ketidaksukaan, dia langsung akan memperlihatkan itu plus sama kata-katanya. Nah, kalau Pak Ganjar memang terus terang beliau lebih, saya akan bilang cenderung lebih relatif lebih stabil untuk ini, dan untuk isu-isu tertentu dia juga cukup jelas kalau dia marah pun, atau bukan istilah marah tapi agak tegas menyampaikan itu, mukanya pun terlihat lebih kencang ya, lebih tegas. Terus hanya karena di sisi lain kan beliau adalah yang ada di posisi incumbent ya, dan juga begitu dengan Pak Prabowo ya, itu kira-kira yang seperti itu. Oke. Mas Dodi, ini masih berbicara mengenai Anies ya, kalau misalnya kita sambungkan tadi. Ini saya sempat membaca satu artikel bahwa ada tren ataupun kecenderungan bahwa pemilih ini akan cenderung lebih memilih seseorang yang oposisi. Nah, ini seperti dihadirkan oleh Anies Baswedan ketika dia dalam kata-katanya seperti menolak IKN ataupun hal-hal lainnya yang bertolak belakang dengan Presiden Joko Widodo. Apakah ini merupakan satu strategi juga, betul atau tidak? Ya, karena untuk melihat kan perbedaannya cukup signifikan itu ya. Jadi dari thought-nya, dari cara berpikirnya, terus kemudian dari ide-ide yang disampaikan. Nah, tinggal kemudian ya itu kembali strategi dari masing-masing paslon ya. Yang satu bicara yang lain, yang satu bicara yang lain lagi. Nah, coba untuk lebih netral misalnya. Jadi kembali betul, Mbak, kalau ditanya apakah itu bisa jadi strategi awal yang ingin disampaikan, yang ingin didengungkan, bisa jadi itu yang kemudian pengaturan ekspresinya itu yang juga sudah baik, sehingga dia tidak, walaupun dia oposisi, tapi dia tetap wajahnya tetap terlihat lebih santai, cool gitu ya, nah, senyum, terus kemudian dia bisa juga menempatkan jawaban-jawaban dia punya lawan, istilahnya paslon 2 maupun paslon 3-nya, di mana mereka menempatkan jawabannya itu bahwa itu tidak tepat, atau kalaupun tepat, kemudian lebih banyak tambahan yang disampaikan. Nah, itu yang untuk menunjukkan kemampuan analisa dan penyampaian pendapatnya. Itu kira-kira, Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas Dodi sudah menganalisa kurang lebih ekspresi dan juga gesture dari ketiga capres dalam debat malam kemarin. Nah, nanti kita sama-sama nantikan ya debat-debat berikut yang masih akan berlangsung sampai Debat kedua Februari. nanti akhir Desember ini. Kita ketemu lagi ya Mas Dodi, terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang.